Oke, cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Kembali lagi sama aku Kak Davi. Mungkin di sini aku bakal ngebahas tentang rancangan APBN tahun 2026 yang udah sempat aku bedah juga di RAPBN, datanya di Kementerian Keuangan ya tentunya. Kemudian juga aku udah ngebaca nih nota keuangan. Tabel-tabelnya mungkin beberapa udah aku lihat dan aku bedah juga. Dan di sini mungkin aku bakal lebih menegaskan dan lebih mempertanyakan nih. Kebetulan kan setiap rakyat berhak untuk berpendapat serta berargumen dan mempertanyakan anggaran itu dialihkan kemana. Mungkin di sini yang perlu aku tanyakan, yang menurut aku janggal, adalah anggaran untuk pendidikan. Mungkin dari media sosial kita juga udah ngeliat nih, mungkin berita-beritanya juga udah viral. Dana pendidikan itu ternyata nggak diutamakan gitu. Mungkin diutamakan, tapi prioritas tahun 2026 ini justru beralih ke hal lain. Sedangkan kita tahu, kita ini masih perlu, sangat perlu pendidikan untuk para generasi-generasi berikutnya tentu saja, agar memiliki pemikiran yang kritis dan bisa berkembang dan memajukan negara lebih baik lagi. Dan perlu kita ketahui berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dana pendidikan selain dana untuk pendidik serta dana pendidikan kedinasan dialokasikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Dari rancangan APBN tahun 2026 ini sebesar 3.842,73 triliun. Dan 20% dari anggaran APBN ini bisa kita hitung yaitu sebesar 757 triliun. Dalam rancangan APBN ini dituliskan anggaran pendidikan sebesar 761 triliun. Mungkin dalam benak pikiran kita tidak ada kejanggalan. Itu suatu hal yang wajar. Namun, yang perlu kita pikirkan adalah apakah program makan bergizi gratis ini masuk ke ranah pendidikan? Tentu jelas tidak. Karena makan bergizi gratis ini tidak bersangkut paut dengan pendidikan. Lantas, anggaran 355 triliun dikurangi dana sisa yaitu 223 triliun itu dikurangi dengan anggaran pendidikan saat ini kurang lebih sekitar 223 triliun. Nah, penghitungannya adalah dari 700 sekian triliun itu tuh keambil sekitar 29% untuk dana MBG, yang artinya sebesar hampir sepertiga dana pendidikan itu dialihkan ke MBG atau makan bergizi gratis. Sedangkan yang kita tahu adalah pendidikan di Indonesia itu belum inklusif. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan dalam hal ini. Mungkin teman-teman lain bisa menjawab atau bisa memberi tanggapan serta saran dan kritik untuk pembelajaran saya. Karena saya merupakan salah satu peserta Olimpiade APBN tahun lalu yang ingin mengkritisi serta membedah data APBN dan rancangan APBN tersebut. Karena menurut saya jelas kurang sesuai dengan
undang-undang dan tujuan pengalokasian dana APBN tersebut. Mungkin sekian dari saya, dan sampai jumpa di next video.